Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka. Salam. Halo anak-anakku semua, anak-anakku Pramuka Siaga Casdela, bocah SDI Al-Huda. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bunda Nafi dalam program Pramuka Online Casdela. Pramuka Online bocah SDI Al-Huda. Anak-anakku semuanya, setelah minggu yang lalu kalian sudah mengenal bahwa kalian di usia 7 sampai 10 tahun, berarti kalian sekarang di kelas 2 karena mungkin banyak yang usia sekitar 8 tahun ya. Maka kalian dikenal sebagai anggota Pramuka Siaga. Anak-anakku semua, pada pertemuan Pramuka Online kali ini, Bunda akan mengajak kalian untuk mengenali syarat kecakapan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka, khususnya anggota Pramuka Siaga seperti kalian. Nah, ada dikenal sebagai syarat kecakapan umum dan juga ada dikenal sebagai syarat kecakapan khusus. Yang biasa kita menyebutnya adalah SKU dan SKK. Apa sih itu SKU dan SKK? Nanti juga ada istilah TKU dan TKK. Nah, apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah itu? Anak-anakku siaga semuanya, untuk memenuhi kriteria kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka, tentu ini akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Nah, kecakapan anggota pramuka sendiri secara umum itu ada kecakapan umum dan ada kecakapan khusus. Kalau kecakapan umum nanti itu bisa dimiliki oleh semua anggota pramuka jika dia nanti memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan insya Allah kalau untuk kecakapan umum ini siapapun bisa lah nanti untuk memenuhi. Tapi kalau kecakapan khusus atau kita sebut nanti juga SKK, ini tidak semua orang bisa memiliki. Misalnya apa? Kalau SKU misalnya, tentu setiap anggota pramuka apalagi siaga pasti menjalankan sholat kan setiap hari. Nah, ini nanti berarti secara kecakapan beragama kalian memenuhi persyaratan. Maka nanti ketika kalian penempuhan atau pengujian di bidang agama, kalian berhak untuk mendapatkan tanda keberhasilan, tanda lolos ujian untuk di bidang agama. Nanti ada di bidang yang lain, di bidang masyarakat, di bidang keterampilan, di bidang-bidang yang lain. Misalnya kalian bisa kan menghafal Pancasila. Nah, nanti bisa ujian untuk menghafalkan Pancasila. Itu berarti kecakapan umum yang bisa kalian miliki secara bersama-sama dengan teman-teman kalian. Juga ada nanti kecakapan khusus. Kalau kecakapan khusus nanti berbeda karena setiap anggota pramuka barangkali memiliki kecakapan yang berbeda. Misalnya ada kalian yang bisa untuk berenang, tapi teman kalian tidak. Ada yang pintar tilawah di bidang agama misalnya, tapi ada teman kalian yang nggak bisa. Ada juga mungkin yang bisa menata meja makan, membantu ayah bunda di rumah, tapi ternyata teman kalian ada yang nggak bisa. Ini ternyata ada kecakapan yang bisa kalian penuhi untuk bisa diujikan nantinya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk SKU, ya kecakapan umum tadi. Untuk pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu apa? Kecakapan siaga mula, ya, SKU siaga mula, SKU siaga bantu, dan SKU siaga tata. Nah, jika nanti kalian sudah melakukan penempuhan, pengujian kepada siapa? Nanti ayah bunda pembina pramuka di sekolah. Bisa juga untuk penempuhan ini dilakukan di rumah dengan bersama ayah bunda kalian di rumah. Nanti
berhasil untuk menyelesaikan tingkatan-tingkatan tertentu yang tadi sudah Bunda Nafi sampaikan. Misalnya pada tingkatan siaga mula kalian sudah tuntas semuanya, poin-poinnya sudah kalian ujikan semua dan kalian berhasil. Kemudian ada siaga bantu, ada siaga tata, maka kalian nanti berhak untuk mendapatkan yang namanya TKU. Nah, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan ini bisa kalian dapatkan jika kalian sudah berhasil menyelesaikan syarat kecakapan di tingkatan itu. Nah, apa saja tanda-tanda yang bisa kalian miliki nanti? Ada TKU siaga mula. Nanti akan Bunda tunjukkan gambarnya seperti ini. Siaga mula ditandai dengan tanda satu tingkat seperti ini. Lalu ada juga siaga bantu dengan 2 tanda double, dan ada juga siaga tata ada 3 tanda sekaligus. Anak-anakku, kalau tadi kita sudah membahas tentang SKU, syarat kecakapan umum, ada satu lagi yang namanya SKK. Apa itu? Syarat kecakapan khusus. Ini meliputi bidang kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu saja. Ini pun disesuaikan dengan usia maupun jenis kelamin dan kemampuan jasmani dan rohani. Nah, nanti kalau sudah melakukan penempuhan ujian SKK ini, maka kalian berhak untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini sebagai tanda yang menunjukkan kalian sudah memiliki keahlian di bidang tertentu itu. Anak-anakku semua, untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan SKK yang ditentukan lebih dahulu. Nah, apa saja sih SKK yang ada? Ayo kita kenali. Untuk kecakapan khusus, Bunda akan memperkenalkan kalian ada 5 bidang kecakapan yang bisa kalian penuhi. Apa saja yang bisa kalian miliki nanti? Nih, yang pertama ini di bidang agama, mental, spiritual, moral dan pembangunan pribadi dan watak. Nah, kemudian ada juga tanda di bidang patriotisme atau seni budaya. Mungkin di antara kalian ada yang pintar menyanyi, pintar melukis, atau mungkin juga pintar untuk mengatur meja makan, membantu Bunda di rumah. Ini bisa kalian menempuh untuk kecakapan khusus seperti ini. Berikutnya ada juga di bidang keterampilan dan pembangunan. Nah, kemudian di bidang yang lain, ini ada bidang ketangkasan dan kesehatan. Nah, ada mungkin di antara kalian yang sudah pintar berenang sampai beberapa meter begitu, sedangkan teman kalian nggak bisa. Nah, kalian yang bisa berhak untuk melakukan pengujian ini, penempuhan ini pada siapa? Bisa mungkin pada guru olahraga kalian. Ada juga bidang sosial. Ini ada bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang gotong royong, ketertiban masyarakat dan yang lainnya. Oke, anak-anakku semuanya, setelah kalian mengenali apa tadi SKU dan apa itu SKK dan apa saja macam-macamnya, sekarang Bunda Nafi akan menjelaskan pada kalian bagaimana sih cara untuk menyelesaikan SKU dan SKK ini. Nah, anak-anakku semua, dalam penyelesaian SKU SKK ini nanti akan ada buku panduannya seperti yang Bunda lihat nih. Nah, ini ada SKU dan ada SKK. Nah, kalau yang ini nanti SKK. Untuk penempuhan SKU ini, seperti tadi Bunda bilang, ada SKU untuk siaga mula. Nanti kalau sudah tuntas, naik lagi levelnya, tingkatnya siaga bantu. Kalau sudah tuntas siaga bantu, menempuh nanti SKU siaga tata. Nah, kalau sudah mendapatkan berhasil penempuhan di setiap ini, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya TKU. Gambar TKU tadi sudah Bunda jelaskan ya. Nanti bisa kalian tempel itu di sebelah lengan di baju kalian di sebelah kiri. Nanti kalau siaga mula 1 tingkatnya, siaga mula bantu 2, siaga tatanya nanti ada 3. Nah, jika sudah menyelesaikan sampai siaga tata,
maka kalian baru bisa untuk menempuh yang namanya SKK. Tapi kalau masih siaga mula, siaga bantu, belum diperbolehkan untuk penempuan ini. Makanya kalian harus semangat untuk bisa penempuan ini sehingga level kalian nanti bisa semakin tinggi dan kalian bisa mendapatkan penghargaan bahwa kalian itu terbukti sebagai anggota pramuka siaga yang sudah memiliki kecakapan di bidang yang lebih tinggi lagi. Nah, nanti untuk penempuan-penempuan seperti ini, kalian nanti bisa mengajukan penempuan pengujiannya kepada siapa? Yanda atau Bunda Pembina Pramuka di sekolah. Di rumah, kalian juga bisa melakukan penempuan ini pada ayah bunda kalian. Nah, anak-anakku semua, untuk menyelesaikan SKU ini nanti, proses pengujiannya dilaksanakan sendiri-sendiri ya, perseorangan. Sekarang masih masa pandemi, bisa via telepon atau video call. Nanti misalnya Bunda Nafi, saya mau penempuan ini, nanti kita janjian kita video call, bisa. Nanti kita tanyakan, kalian bisa menjelaskan rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa, kemudian bisa mengucapkan syahadah dan menyebutkan artinya dan sekian dan yang lainnya. Maka penempuan ini nanti bagi kalian yang sudah berhasil tuntas, maka setelah berhasil kalian bisa menyelesaikan beberapa kecakapan yang lainnya. Nanti kalau sudah selesai sampai masa pelantikan persyaratan yang ini sudah selesai, kalian berhak untuk masa pelantikan ini dan kalian berhak untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Kalau sudah mendapatkan tanda kecakapan di level 1 di tingkat 1 siaga mula ini, kalian lanjutkan kembali untuk tingkat berikutnya, level berikutnya yaitu siaga bantu. Nah, begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian mengikuti materi pramuka online hari ini, kalian sekarang jadi mengetahui bahwa ternyata menjadi seorang anggota pramuka itu harus semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk menjadi lebih baik. Dan itu nanti akan dibuktikan dari tingkat kemampuan kecakapan kalian dalam berpramuka. Nah, nanti Bunda akan mendampingi kalian dalam penempuhan di setiap tingkatnya. Untuk itu dalam materi-materi yang akan datang, Bunda akan menyampaikan lebih banyak materi panduan untuk bisa menempuh yang namanya syarat kecakapan yang ada dalam pramuka. Sehingga Bunda harap dari hari ke hari nanti kalian bisa menjadi anggota pramuka yang lebih baik lagi. Sehingga bisa menjadi contoh, bisa motivasi diri sendiri dan menjadi contoh bagi teman-teman kalian dan lingkungan di sekitar kalian. Terima kasih sudah mengikuti pramuka online bersama Bunda Nafi. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Pramuka online Casdela pasti bisa. Terima kasih dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.